A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini juga kita masih lagi diberi kesempatan untuk mengaji di Paluh Pandan ini. Dan tidak lupanya kita mengucapkan salawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya lanjutkan. Ahli amal itu yaitu apabila terbit hasil dari buah amal itu, maka hatinya bertambah kuat dengan Tuhannya dan bertambah pula rajin mengamalkannya. Di sini kitab ayah saya ini menjelaskan tentang orang yang ahli amal. Ya, orang ahli amal ini dia rajin mengerjakan amal, suatu amal. Memang ada unsur sesuatu. Apabila datang buah amal bagi dirinya, maka lebih semangat lagi dia buat amal itu. Sebelum datang buahnya itu hampa rasanya, maka ditunggunya buahnya dulu. Macam kita ini kan dah tahu nih ya, Rasulullah dulu sholat sampai 55 rakaat, wudhu tidak putus, puasa, sedekah, zakat, segala macam dibuatnya. Maka kita terobsesi, berambisi kita seperti dia. Coba aku buat dulu seperti Rasulullah tuh, jadi enggak? Ataupun ku buat dulu seperti nabi-nabi yang sebelum Rasulullah tuh. Kenapa orang tuh bisa keramat? Kenapa orang tuh bisa berbuah amalnya? Maka dibuatnya lah jalannya. Yang paling orang tuh paham, setidaknya amalan Rasulullah itulah dulu. Lalu terbit buahnya. Sesuatu yang diinginkannya terkabul. Ya, apa yang dia mau ada. Begitu dia ucapkan zikir aja, la ilaha illallah subhanallah, datang sesuatu yang aneh, maka makin semangat dia di situ. Dan bertambat hatinya. Dianggapnya buahnya tadi itu itulah dia. Itulah yang sebenarnya yang dia dapat. Ini kebanyakan orang banyak kena nih ya. Dianggapnya dengan dia beramal banyaknya, lalu berbuah amalnya, selesai perjalanannya? Belum. Sebenarnya Rasulullah pun dulu ya dihadapkan Allah di situasi seperti ini juga. Cuma Rasulullah lebih milih tidak. Apa yang Rasulullah tuh nggak bisa. Cuma lebih banyak kita mengenal Rasulullah tuh dengan kasih sayangnya, ya, budi baiknya, murah hatinya. Dia nggak ada pakai ini. Dia nggak ada pakai buah-buah amal, nggak ada. Tapi dia beramal. Maka Rasulullah itu amalannya mungkin kita kalah. Dipertanggungjawabkannya sama Allah Ta'ala. Sesungguhnya umatku tidaklah sanggup ya Allah kalau menanggung amal yang begitu banyaknya. Biarlah aku yang nanggung. Bagilah orang itu semampunya saja. Contohnya sholat. Ditanggungnya banyak sholatnya. Kita cuma dikasih 5 waktu. Dia beramal, cuman dia tidak mau buah amal. Tapi kebanyakan kita nih, di saat kita dihadapkan di buah amal tuh, kita langsung hanyut. Kita anggap itu yang sebenarnya. Kita nggak tahu ternyata buah amal tuh cobaan. Kalau kata ayah saya, buah amal tuh, buatlah dia sakti. Bisa dia manggil petir siang bolong, bisa dia ngadakan duit dari telapak tangannya, bisa dia mengeluarkan emas dari mulutnya. Bisa dia manggil hujan, buang hujan, dipanggil orang dia berobat, apa yang dia nggak bisa. Buatlah itu dulu keramat amalnya. Itu jin pun bisa, kata ayah saya. Gimana tuh? Jadi itu yang mau kita pakai. Tapi kita nih makhluk yang paling sempurna. Malaikat pun kalah sempurna sama manusia, ya kan? Jadi kenapa kita pakai yang itu?
Sedangkan itu jin pun bisa, malaikat pun bisa. Ada yang jin dan malaikat itu tak bisa, kata ayah saya. Apa? Pengasih dan penyayang. Karena pengasih dan penyayang itu sifat Allah. Kita bisa buat pengasih dan penyayang tuh. Ada izin Allah sama kita. Hingga awal terbentuknya si Adam pun. Hingga ditiupkan ruh. Sebagian dari diri Allah itu dalam diri kita. Maka apa sebenarnya sifat Allah itu bisa kita buat. Tapi jin, setan, iblis nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekian banyaknya makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala, kenapa cuma sama kita yang dikasih nafsu? Jin mundur, kalah terus dia, sampai sekarang tugasnya ngancurkan orang aja. Malaikat nggak sanggup, bumi nggak sanggup, gunung nggak sanggup. Kenapa kita sanggup? Yang kita mengaji di sini ini itulah dia. Mana yang dikasih Allah Ta'ala tadi? Tanggung jawabnya yang besar kali sama kita tuh, yang namanya nafsu itu mana? Kalau ada orang yang nggak tahu, saya nggak tahu yang mana nafsu, yang mana itu, yang penting saya begini aja. Oh, tunggu dulu. Sebenarnya nafsu itu kita tahu. Sering kita langgar, cuman kita pura-pura nggak tahu. Contoh kecilnya aja, orang nyakiti awak kita marah, itulah nafsu. Kan nyata, Allah Ta'ala tidak marah. Sifat marah itu sifat setan, sifat nafsu. Itu yang kita pakai. Masa kita nggak tanda marah kita? Sebab didatangkan Allah sama kita, yang nggak masuk akal. Yang sakit perasaan kita dibuatnya. Seharusnya kita pandang yang sakit, saya bilang kemarin tuh. Yang sakit itu apa? Itulah nafsu. Karena sebab Allah Ta'ala tuh kadang tak sesuai dengan akal. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita udah pasang keinginan nih. Maunya seperti ini. Nyatanya tidak seperti itu. Keinginan Allah itu juga yang berlaku. Lalu kita nggak terima. Sakit di dalam nih. Aku suruh kau yang ini, kenapa kau buat yang itu? Ketentuannya yang diizinkan Allah, dia harus buat begitu. Yang pasang keinginan tadi nafsu kita. Karena dia nggak dapat, maka dia sakit. Dia mau jadi Tuhan juga. Dia mau keinginan dia yang diikuti, bukan keinginan Tuhan tuh. Maka Allah Ta'ala sebenarnya sudah memerintahkan, cuman karena kita nggak tahu, karena kita nggak nampak, nggak bisa merasakan, maka lepas saja itu. Maka Allah buat sendiri aja, inilah ketentuanku, inilah yang aku mau, harus kau terima. Maka kau tandai yang sakit dalam dirimu tadi. Itulah nafsu, karena tak dapat keinginannya. Jelas kan? Jadi jangan bilang kita nggak tahu nafsu lagi, tahu. Kok nafsu itu bukan berarti kita sur sama perempuan, yang perempuan sur sama laki-laki, enggak itu. Itu sifat si nafsu. Ada si nafsu tuh, dia berbentuk zat juga. Yang dia terbagi atas 4. Nafsu kasar, yang halus, samar dan tersembunyi. Yang paling sulit yang tersembunyi. Kita kira udah habis, udah kenal lah kita dengan nafsu tadi. Udah kenal lah kita dengan Allah Ta'ala, ternyata belum. Yang kita kenali bukan Allah, nafsu itu juga. Contohnya mana? Ini saya contohkan ya, ini dari pengalaman saya saja. Saya cerita semalam sama Tuan Acun. Ada terlintas dalam perasaan saya. Lihat lingkungan saya yang di sana tuh, saya prihatin. Maksudnya, saya ini khawatir dengan anak saya nanti. Gitu. Karena anak saya perempuan. Lalu saya bilang, Dek, apa kita masukkan aja anak kita nanti pesantren ya? Saya bilang. Agar apa? Agar dia tidak terikut lingkungan di sini. Tujuan saya sebenarnya bukan anak saya itu baik. Karena perasaan saya luar biasa sayangnya sama anak saya itu hingga harus saya jauhkan dia dari saya. Kan cantik kali itu ya. Saya intip dalam perasaan saya. Kok besar kali sayangku sama anakku. Kok dari rasa sayang kok berubah jadi rasa cinta. Sedangkan dalam ketuhanan kita nggak boleh itu. Kita harus menyayangi dan mencintai Allah Ta'ala itu saja. Lalu kita lihat dalam perasaan kita ada rasa sayang sama anak itu. Jadi kita takut. Kita carilah caranya bagaimana untuk menghilangkan rasa sayang nih. Maka yang saya bilang tadi, apa kita masukkan pesantren aja ya? Kok pesantren itu kan jauh. Kita tega-tegakan perasaan kita sebagai orang tua. Untuk menjauhkan anak tadi sama kita. Setidak-tidaknya berkuranglah rasa sayang ini tadi. Kita kira ada benar? Belum.
Ternyata nafsu juga. Kita sudah bersangka terlebih dahulu terhadap Allah Ta'ala itu. Belum tentu anak kita jahat. Sudah kita dahului Allah Ta'ala itu. Belum tentu anak kita menyalah. Anak tadi pun baru umur berapa? Kita salahkan lingkungan. Sedangkan Allah Ta'ala sudah buat seperti itu adanya. Masukkan pesantren pun bisa juga berubah. Enggak. Banyak juga anak-anak keluar dari pesantren nyalah juga. Malah kata ayah saya, anak yang dari pesantren itu apabila dia keluar, dia lebih mau coba-coba. Karena nggak dapat dia waktu di dalam pesantren itu. Begitu dia keluar, tahu dia hal yang baru. Mau dicobanya, makin jahat ada katanya. Maka bukan itu jalan selamatnya. Kau terima aja ketentuan Allah tuh, kata ayah saya. Kau tunggu aja yang dari Allah tuh. Kalau jahat pun anak kau nanti, itu udah ketentuan Allah. Tugas kau ngasih taunya. Jangan ada kau berharap. Berat tidak? Saya kira udah benar tadi kan, keinginan saya tadi kan, membuat itu sama anak saya. Ternyata saya juga ditegur, salah. Kau udah dahului Allah Ta'ala tuh. Belum tahu kau lagi kehendak Allah Ta'ala apa sama anak kau nanti. Udah kau dahului. Mau kau masukkan anak kau pesantren sana. Umur anak kau baru berapa? Nanti yang nanti, jangan kau pikirkan nanti itu jadi sekarang. Sekarang ya sekarang. Begitu halusnya lah nafsu tuh tuan-tuan dan puan-puan. Menyelinap dia masuk ke dalam. Saya rasa kalau tak ada yang negur pada saat itu, mungkin saya juga akan kena. Bertambat saya ke situ. Kenapa nafsu udah main kayak gitu dia? Kenapa udah main yang halus sekali dia? Kenapa udah main yang tersembunyi dia? Karena udah digunakannya akal, udah ketahuan. Kan saya bilang kemarin, alat si nafsu itu akal. Dipengaruhinya akal. Agar kita tuh ikut dia. Contohnya di mana? Saya bilang sama Tuan Acun, tunjuk sama saya orangnya. Kalau dia dalam sholat, dia tidak terbayang apapun. Begitu Allahu Akbar. Terlintas di akal. Yang udah kita kerjakan dari pagi sampai sore. Ataupun yang belum kita kerjakan besok, kita ancang-ancang. Nah ini besok aku beginilah, besok jam seginilah aku kemari, besok beginilah yang aku buat. Pasti ada nih, melintas. Dipengaruhinya kita agar kita nggak khusyuk untuk sholat. Ada nggak? Lalu kita ikut itu. Tapi bagi orang yang salik, orang yang berjalan, itu udah ketahuan. Dia udah nggak ikut ke situ lagi. Begitu dia sholat, dipandangnya ada akalnya tadi, nafsunya tadi, membawa dia. Dihayalkannya sesuatu yang sudah dibuatnya atau yang belum dibuatnya. Lalu balikkannya lagi ke amalan yang dikasih tuan gurunya. Istighfar dia, astagfirullahaladzim. Balik dia lagi. Pergi dia. Dicarinya cara yang lebih halus lagi. Gimana? Datang pula si kawan di samping nanti. Tidur pula dia. Bersangka lagi yang dalam. Ya kok tidur pula? Ada aja kata itu dalam hati kita. Lalu kita pakai itu. Itulah nafsunya. Kenalah kita pada saat itu. Maka nggak boleh berkata apapun. Dia ngantuk, dia tidur. Itu udah ketentuan Allah sama dia. Itu tidak salah. Itulah kadarnya. Kita kan di luar dari diri dia. Kita harus terima itu. Kok kena sama kita cemana? Maka cantiklah main nafsu ini untuk menggoda kita. Nanti selesai dari situ, ketahuan misalnya dia. Dicarinya cara yang lain lagi. Maka saya bilang, untuk menetapkan rasa Allah itu tidak mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Awal yang disuruh pada saat kita dikasih amalan yang di sini nih. Nah, apa kata tuan guru itu? Sucikan hati ya. Gunanya nyucikan hati apa? Hati ini kan sebenarnya sudah suci. Cuman karena banyak kerak-kerak yang melapisi hati tadi, yang suci tadi. Hingga ini yang harus kita kikis pelan-pelan. Hingga terbitlah dan bisalah kita rasakan rasa Allah tadi. Bagaimana cara ngikisnya tuan-tuan dan puan-puan? Kau terima ketentuan Allah tuh. Yang tak sesuai dengan akal dan nafsumu. Gak ngerti cara mainnya tuan-tuan dan puan-puan. Gak ngerti cemana. Jelas saya bilang tadi, kalau ada rasa sakit dalam perasaan awak, itulah nafsu. Maka cara ngatasinya cemana? Doa. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, masih ada rupanya sakit dalam perasaanku nih. Bagaimana kau nak nyucikan aku? Sedangkan sakit dalam perasaanku masih ada. Inilah kotorannya tadi. Udah nampak deh ya Allah yang sakit tadi. Kau angkatlah ya Allah. Itulah derajatnya masih ya. Aku nggak mau yang itu.
Aku mau Engkau aja ya Allah. Diangkat Allah pelan-pelan. Ini derajat orang yang beramal ya. Itu pun karena asik dia, maka dia bisa pandang ke situ. Kita kan enggak. Begitu datang rasa sakit terbit dari sebab itu, kita ikuti aja. Untuk kita temukan rasa Allah yang dikasih guru tadi di sini Tuhan. Begitu udah jumpa, dia bisa kita rasakan Allah tuh. Aduh. Kalau kata ayah saya, orang yang udah tamat zikirnya tuh, begitu dia lapar, diingatnya aja yang rasa yang itu tadi, hilang laparnya. Begitu dia ngantuk, dipandangnya yang itu tadi, hilang ngantuknya. Berarti siapa yang di sini nih? Kok bisa sebegitunya dia? Begitu laparnya kita, nggak makan misalnya 2 hari, lalu kita pandang kemari katanya. Hilang laparnya. Begitu ngantuknya kita, tidak kita tidur beberapa hari, kita pandang kemari, hilang ngantuknya tadi. Nah, itulah yang tidak kita cari. Apa dia? Nama udah dikasih masing-masing. Yang punya nama belum jumpa. Sampai begitu nanti terbit dia di sini, tinggal netapkannya aja lagi. Netapkannya macam mana? Itulah namanya menyempurnakan tauhid, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lagi dia berubah. Nanti ada aja nanti kendalanya. Macam mana? Macam saya bilang tadi, begitu terbit rasa lapar, ya, mana yang lebih kuat? Rasa Allah tadi apa rasa lapar tadi yang terbit? Kalau masih kuat rasa lapar dibanding rasa Allah tadi, itulah derajatnya masih. Jangan kita coba-coba untuk ngaku bahwasanya kita udah kenal dengan Allah Ta'ala tuh. Karena masih kuat rasa lapar dibanding rasa Allah dalam diri kita nih. Lalu terbit rasa ngantuk. Mana lebih kuat rasa ngantuk apa rasa Allah tadi? Kuat rasa ngantuk misalnya. Maka kalahlah rasa Allah nih di sini. Masih kuatlah nafsu kita sebenarnya. Maka Rasulullah itu dulu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan jalannya ada. Pertama ditandainya dulu rasa laparnya. Oh, ini rasa laparnya. Dipandangnya rasa Allah tuh. Dikuatkannya ke Allah tuh. Hampir hilang dia, maka dia lebih suka kelaparan. Tahu kita ceritanya semua kan? Rasulullah tuh lebih senang dia kelaparan. Untuk apa? Untuk mendidik nafsunya. Lebih banyak Rasulullah tuh sholat, terjaga dia tengah malam dibandingkan dia tidur. Untuk apa? Untuk didik nafsunya. Maaf cakapnya, dalam keadaan bersetubuh pun pada saat itu, harus lebih kuat lagi rasa Allah tuh dibanding rasa bersetubuh tuh. Berat nggak? Sedangkan rasa bersetubuh tuh udah jelas nikmat. Tapi harus kuat rasa Allah tuh pada saat itu dibanding rasa bersetubuh tuh. Cemana pula nanti badan awak sakit? Sakit semua badan awak. Sakit dalam kita misalnya, entah sakit jantung, entah apa segala macam. Bagaimana rasa Allah ini lebih kuat dibanding rasa sakit tadi? Ini enggak. Begitu terbit rasa sakit, kita lebih dominan ke rasa sakit tadi. Hilang rasa Allahnya. Kalau sudah merasakan rasa Allah tuh terbit pun sakit, menerima dia. Sakit pun dari engkau juga ya Allah. Lebih nikmat lagi kurasakan kau ini rupanya. Itulah tingkatan orang yang ikhlas, tawakal. Coba intip itu dulu. Maka syarat untuk mendapatkan rasa Allah ini apa? Kikis semua nih, yang kerak-kerak yang udah ada nih. Kikis dia. Sampai dia bersih. Barulah bisa kita rasa, oh ini rupanya. Kenapa disuruh Tuhan Guru aku nyucikan hati? Untuk jumpai yang ini rupanya. Begitu kita jumpa yang ini tuh, udah dia aja merintahi kita. Kenapa sekarang guru tua harus dia merintahkan kita? Karena kita belum kenal sama yang memerintahkan yang dalam tuh. Sampai nanti begitu kenal kita dengan yang memerintahkan tuh, makan pun dia yang merintahkannya. Makan katanya, makan. Berhenti. Kalau akal, belum lagi kenyang nih, udah suruhnya berhenti. Ya mak tanggungnya katanya. Tapi gitulah perintah Allah tuh. Tak sesuai dengan akal. Kau tahan nafsu, pada saat itu nafsu yang mau lebih. Nafsu yang minta banyak, lalu dihentikan sama Allah, tidak sakit kali rasanya. Kena tanggung dia. Maka saya bilang, sebenarnya yang buat kita berdosa sampai saat ini tuan-tuan dan puan-puan, itu akal. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang, udah tahunya kita nih ya, hukumnya pun ada. Misalnya kita puasa, saya bilang semalam. Puasa nih, tiba-tiba kita lupa bahwasannya kita puasa. Lalu kita minum. Begitu kita minum, baru teringat, aku kan puasa. Dihukumkan dosa enggak? Enggak kan?
Kenapa? Karena akal nggak berlaku di situ. Ataupun saya bilang semalam tuh, tiba-tiba ada ikhwan, kita udah ngambil wudhu, saya bilang. Ikhwan tadi perempuan, mau salam sama kita nggak tahu kita udah ambil wudhu. Lalu kita salam aja. Sholat kita, begitu habis sholat baru kita sadar, ya tadi kan aku ambil wudhu. Si Polan kan tadi yang perempuan tadi kan udah salam sama aku. Kan lupa, tidak tetapkan dosa karena lupa. Nggak ada akalnya di situ bermain. Dan pada saat itu jugalah sebenarnya Allah Ta'ala nak mengenalkan dirinya. Tapi awak ini kadang bahaya. Begitu lupa, awak salahkan lupa tadi. Alah, lupa pula. Kenapa awak salahkan sedangkan itu yang sebenarnya? Di saat lupa itu tidak ditetapkan dosa. Di saat ingat situlah kita berdosa. Kita tetapkan pilihan dan kehendak kita pada saat itu. Lalu kita ingat-ingat. Pakai ingatan awak, pakai pikiran awak, pakai nafsu awak. Awak tetapkan itu. Lalu awak buat. Dengan nafsu awak membuatnya. Maka berdosalah awak sampai kapanpun. Makanya main kepada Allah Ta'ala nih tidak sesuai dengan akal. Yang harus kita buang, yang masuk akal. Maka kata atuk saya, kalau tidak bertuhan nih, belajarlah dari kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Yang tak masuk akal aja sama Nabi Khidir tuh. Dan itu pun dibantah aja sama Nabi Musa tuh. Karena dia pakai akal. Coba, Nabi Khidir tuh Nabi. Kalau ada yang bilang itu Tuhan yang berjalan. Semua ada sama dia, rahasia semua ada sama dia. Maaf cakapnya kalau ada jumpa sama dia saat ini, maka rahasia Allah dia tahu semuanya. Dan dia tidak mati sampai sekarang. Gitulah hebatnya Nabi Khidir tuh. Namun, cemana Nabi Khidir tuh buat? Dibunuhnya anak kecil. Dibolonginya perahu. Lalu habis itu dibantunya anak yatim tanpa minta upah. Nabi Musa pada saat itu pakai akal. Kau nabi, kenapa ini semua harus kau buat? Kan tak masuk akal kan? Dia nabi, dibunuhnya anak kecil. Kan nggak cocok. Kalau kita akal aja, dosa lah. Berarti bukan tingkatan nabi, orang awam pun kayak gitu. Tapi itulah adanya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan yang harus awak binasakan itu akal. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar, terpandang kita kemana-mana larinya. Balikkan lagi kemari. Istighfar kita, astagfirullahaladzim. Biar jangan kita kena lagi. Kita bolak-balik kena nih. Begitu datang yang ini kita ikuti terus kemana. Bercabang-cabang dia nih. Badan di sini, pikiran entah kemana. Itulah banyak kenanya. Maka saya bilang semalam tuh. Tingkatan yang sebenarnya tingkatan menyerah. Apapun persoalannya. Serahkan sama Allah semuanya. Jangan lagi disambar pakai akal. Kita nggak mampu. Kita nggak bisa untuk nanggung jawabinya. Allah datangkan sebab, Allah juga nanti yang akan menyelesaikannya. Ini enggak, Allah datangkan sebab, kita berusaha untuk menyelesaikannya. Kita pakai akal, berpikir pula, gimana cara menyelesaikan ini ya. Macam bisa aja kita, udahlah kita berdosa. Mendahului Allah, seakan awak bisa, seakan awak Tuhannya. Sedang kita tahu Allah yang bisa. Yang kedua, pakai akal pula lagi. Wa amri ilallah katanya. Kuserahkan urusanku kepada Allah. Kan dah ada itu. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang datangkan sebab, Allah juga yang menyelesaikannya. Saya tekankan sini sama tuan-tuan dan puan-puan ya. Jangan pernah lepas pandangan awak dari yang Allah Ta'ala tuh. Yang di sini yang dikasih tuh. Jangan pernah lepas. Kalaupun misalnya, gimana lagi Tuhan, saya sering lepas Tuhan. Memang itulah tingkatannya, cuman jangan kita nyerah. Berusaha kita untuk mandang ke situ lagi, percuma aja amalan itu dikasih. Kalau tak diamalkan. Kalaupun belum kenal, berusaha lawa, berniat lawa untuk mengenal itu. Kenal itu, Datang semua nanti itu. Jawabannya, apa yang harus kita buat? Bagaimananya nih? Rindu aja kita nak mati. Ini enggak. Pandang udah lari dari sini, udahlah. Terikutlah dengan nafsu. Sur aja lah dia dengan dunia ini. Kurang aja lah dia. Mau aja. Lalu,
Apabila engkau sampai suatu pandangan kepada seorang tentang kebenaran Allah, lalu orang itu minta dibuktikan kebenaran itu kepadamu, maka kamu tinggalkan ia karena kamu sudah berhadapan dengan orang yang berkesudahan jahil. Ini ya, dia dapat pandangan nih. Ini orang yang sudah halus perasaannya. Orang yang sudah hilang kerak-kerak dosanya, kerak-kerak noda dalam perasaannya tadi. Udah suci perasaannya, lalu dapat pandangan dia. Sesuatu yang benar, misal kepandang saya pula ini nanti misalnya, Tuan nih, ke depannya nanti dia akan nikah sama yang ini. Nanti dia akan misalnya ada kena bencana. Lalu dia tak percaya. Minta buktikan, mana buktinya? Maka hendaklah kau tinggalkan. Sesungguhnya dia adalah orang yang jahil. Sebenarnya dalam perasaan itu pun dah ngakunya. Cuman dibahasnya. Nafsu yang tak terima. Maka tinggalkan dia. Dia adalah orang yang kesudahan jahil. Kau dah namanya kesudahan jahil, ini ujung orang yang paling hancur nih, yang dihancurkan Allah nanti nih. Diingkarinya kata Allah Ta'ala itu tadi. Makanya saya bilang ya tuan-tuan dan puan-puan ya, sucikan aja hati ya, agar pun kita nanti dapat pandangan nanti ya. Pandangan Allah Ta'ala itu, pandangan Allah Ta'ala itu nanti tak ada yang salah, semuanya baik nih. Karena sekarang belum dapat pandangan itu, maka sakit aja awak dengan tingkah orang yang tak sesuai dengan akal awak ya. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Tidak banyak. Kalau ada salah-salah kata saya, minta maaflah saya ya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.